menyampaikan firman yang saya beri judul mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, sebetulnya saat-saat ini kita semua sedang menantikan Yeshua, Mesias, Sang Mesias itu datang kembali untuk yang kedua kali. Tentu saja dengan satu pengharapan ketika rapture atau hari pengangkatan itu terjadi, Yeshua menampakkan diri di awan-awan beserta dengan berlaksa-laksa tentara sorga, malaikat-malaikat Elohim. Lalu tubuh kita terangkat, di mana sebelumnya kita melihat terlebih dahulu orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mereka dibangkitkan dengan tubuh seperti malaikat. Kemudian kita, saudara dan saya, tidak perlu mengalami kematian, kita langsung diangkat untuk masuk ke Firdaus. Kemudian di atas muka bumi ini terjadi aniaya 2 kali 3,5 masa, yang dulu kita kenal dengan Antikris atau Soten Hamasya. Dan setelah itu baru kita akan diturunkan kembali di atas muka bumi ini untuk memerintah 1000 tahun atau kerajaan milenium, di mana Yeshua HaMasiah sebagai kepala pemimpin seluruh bumi, dan selama 1000 tahun itu tidak ada penderitaan dan tidak ada kejahatan. Dan selama 1000 tahun itu juga setan-setan diturunkan ke satu lubang yang dalam yang terkenal dengan lubang Tartaros. Dia dijatuhkan seperti kilat 1000 tahun lamanya. Dan setelah itu baru kita akan masuk kepada penghakiman. Nah, saudara-saudara, sementara kita menantikan kedatangan Yeshua HaMasiah, Sang Mesias untuk yang kedua kali, rupa-rupanya bisa kita percepat. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa dan siapa yang bisa mempercepat kedatangannya itu. Karena kalau kita melihat di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-24, dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, saudara perhatikan di situ semua berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Yeshua HaMasiah untuk yang kedua kali. Kedatangan yang pertama ketika dulu dilahirkan sebagai bayi yang lemah. Tetapi nanti Yeshua akan datang kembali yang kedua kali, bukan sebagai bayi yang lemah, tetapi sebagai Raja Damai yang akan mengangkat umat-umat yang mengasihinya. Karena Yeshua datang akan disertai dengan berlaksa-laksa tentara sorga. Lalu bagaimana mempercepat kedatangan Tuhan? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Untuk itu saya akan mengajak saudara untuk membuka di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Di dalam kitab Hafrid Akadasa yang saya miliki di sana berbunyi, Ufsorat hamalkut hasot tikare bekal haaretz leadut lekal hagoyim wa ahar yavo hakets. Dan kabar baik mengenai kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kita renungkan dari satu ayat ini. Di dalam ayat ini mengungkapkan bahwa kesudahan dunia baru terjadi jika kabar baik mengenai kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Untuk itu, untuk memperjelas dari ayat ini, maka kita perlu memperhatikan di dalam kitab berbahasa Ibrani karena tidak terjadi distorsi, karena ini merupakan kitab asli, di mana kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Ibrani. Tuhan tidak pernah menurunkan firman-Nya dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arab, maupun dalam bahasa Latin.
apalagi dalam bahasa Indonesia. Hal itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci yang tidak bisa diubah-ubah. Kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal 147, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan dia menyatakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan keputusan-keputusannya kepada Israel. Dia tidak pernah melakukan yang demikian kepada bangsa manapun, dan mereka pun tidak mengenal hukum-hukumnya. Haleluya. Jadi Tuhan menurunkan firman-Nya itu hanya bagi bangsa Israel. Kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, dan banyak orang pergi dan akan berkata, datanglah dan kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohim Yakov. Dan dia mengajar kita jalan-jalannya, dan kita berjalan di dalam jalan-jalan setapaknya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Yahweh dari Yerusalem. Jadi tidak pernah datang dari Yunani, tidak pernah datang dari Arab, atau dari yang berbahasa Latin. Kemudian satu lagi kita membuka di dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Lalu, apakah keunggulan seorang Yahudi itu? Atau apakah manfaat sunat? Banyak dalam segala hal, karena pertama-tama sesungguhnya bahwa mereka telah dipercayakan firman Elohim. Jadi firman Elohim itu datangnya dari Ibrani, termasuk di dalam kitab Perjanjian Baru. Ada orang yang mengatakan, Pak Yakub ngawur saja kalau ngomong. Mana ada Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani, yang ada dalam bahasa Yunani. Saya bilang itu kan karena Anda tidak belajar dengan baik. Saya dulu waktu sekolah teologia juga diajar bahwa kitab suci Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau begitu berarti firman Elohim ini salah. Karena firman bisa datang dari Yunani, bisa datang dari Arab, bisa datang dari manapun juga. Mana buktinya kalau Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani? Saya bilang Anda mencari bukti yang sudah Anda sendiri bakar. Jadi kitab suci Perjanjian Baru itu sudah dibakar. Dan bukti-bukti terjadinya pembakaran kitab dan naskah-naskah berbahasa Ibrani itu ada di Yad Vashem. Kalau ada orang yang pergi ke Israel, di sana coba pergi ke Yad Vashem. Yad Vashem itu merupakan diorama Museum Holocaust, penderitaan bangsa Yahudi yang menanggung dosa karena menyalibkan Yesua, sehingga 5 juta orang, 5 juta orang Yahudi dibantai oleh Hitler pada zaman itu. Dan itu bukti-buktinya ada di situ. Yang masih asli itu hanya kitab Dutilet yang berbahasa Ibrani. Itu pun ketika terjadi pembakaran dulu ada seorang yang bernama Jane Dutilet. Dia mencuri kitab itu. Kemudian dibawa pergi ke Perancis. Lalu setelah sekian lama, baru tahun berapa saya lupa, itu diterbitkan kembali. Ada beberapa bukti bahwa kitab suci Perjanjian Baru itu aslinya di dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Yunani. Saya punya buku yang berjudul Ruach Emet yang ditulis oleh Jim Scott Trim. Ini Rabi Yahudi. Beliau menulis di mana kitab suci Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani.
Dan hal itu dibuktikan juga dengan ucapan-ucapan bapak-bapak gereja, dan dari sudut bahasa Ibrani, saya sudah cukup lama untuk minta Simeon menerjemahkan sebetulnya. Tapi karena beliau sibuk dengan pekerjaannya, dan memang bahasa Inggrisnya itu agak sulit, jadi sampai sekarang belum ada kesampaian untuk diterjemahkan. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Kemudian buku Perkataan Yesus yang Sulit oleh David Bevlin Junior itu juga mengungkapkan bahwa perjanjian baru itu aslinya di dalam bahasa Ibrani. Ya, ini hanya bersayap sedikit. Kita kembali lagi ke pembahasan kita pada pagi hari ini, di mana kesudahan dunia baru terjadi jika kabar baik mengenai kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Kata kesudahan dunia di dalam kitab tadi, Matius 24 ayat yang ke-14, ditulis dengan bahasa Ibrani Haketz. Artinya, akhir kegiatan manusia berurusan dengan Elohim di bumi. Jadi untuk saat ini, manusia masih berurusan dengan Elohim. Tetapi nanti akan ada waktunya bahwa segala sesuatu itu akan berakhir. Coba kita membuka di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang kedua. Sebab dia berfirman, pada saat yang berkenan, aku telah mendengarkan engkau, dan pada hari penyelamatan, aku telah menolong engkau. Lihatlah, sekarang saat yang berkenan itu. Lihatlah, sekaranglah hari penyelamatan itu. Jadi di saat-saat ini, di mana kita menantikan kedatangan Yeshua HaMashiach Sang Mesias itu untuk yang kedua kali, kita memiliki satu kewajiban yang tertulis di dalam kitab ini, di mana sebelum kedatangannya, maka kita harus melakukan sesuatu, yaitu memberitakan kebenaran. Lakukan sesuatu bagi penyelamatan jiwa-jiwa. Terkadang ada banyak juga jemaat yang merasa bosan atau tidak ngerti jika bicara tentang masalah misi. Kenapa? Karena gereja sudah masuk di dalam lingkaran setan. Egois, karena jemaat datang hanya untuk mendengar firman yang bisa menghibur bagi dirinya sendiri. Karena itu akhir-akhir ini ada banyak sekali gereja yang melupakan misi Elohim, penyelamatan jiwa-jiwa. Saya ingatkan bahwa Yeshua HaMashiach datang ke atas muka bumi ini, itu hanya untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia. Bukan yang lain. Karena itu ketika murid-murid mengangkat Yeshua menjadi pemimpin mereka untuk melakukan pemberontakan terhadap tentara Romawi, Yeshua tidak mau. Karena kerajaannya bukan di atas muka bumi ini. Dan dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan. Tetapi sekarang ini gereja banyak yang tersesat di dalam pelayanan. Termasuk gereja-gereja yang sudah menyembah Bapa Yahweh. Mereka sibuk berkutat dengan masalah teologi. Kalau saudara melihat di Facebook, saudara bisa melihat bagaimana gereja-gereja penyembah Yahweh mulai menyimpang dari kebenaran. Baik kebenaran di bidang pengajaran, atau ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya lebih pintar daripada orang yang diajak berdialog. Jadi ini sudah menyimpang, saudara-saudara. Padahal kita tahu bagaimana kekuatan media sosial ini. Sampai-sampai pemerintah Indonesia pun membuat undang-undang IT. Karena melalui media sosial ini mampu menggoncangkan dunia. Tetapi sangat disayangkan umat-umat Tuhan kurang peka. Sehingga terkadang pertikaian di dalam gereja pun dimunculkan di Facebook.
Akibatnya ada ratusan ribu jiwa yang menonton sambil tersenyum karena melihat pertikaian yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Kenapa? Karena gereja Tuhan sudah tersesat di bidang pelayanan. Saya memberikan statement bahwa gereja yang melupakan penginjilan, gereja itu adalah gereja sesat. Tidak peduli gereja itu sudah menyembah Bapa Yahweh sekalipun. Karena tidak melaksanakan amanat agung Yeshua HaMashiach, the Great Commission, dilupakan. Oleh karena itulah, maka saya tidak menghendaki terjadi atas gereja kita. Beberapa waktu yang lalu, terjadi perdebatan tentang masalah dunia ini bulat atau lonjong, atau seperti telur, atau seperti koin. Ini jadi masalah besar, saudara-saudara. Dan orang yang mengungkapkan bahwa bumi itu bundar, sepertinya dia yang menemukan hal itu. Padahal hanya mentayangkan video saja. Karena itu saya memberikan pengumuman kepada semua gembala-gembala gereja pemulihan firman supaya jangan memberikan tanggapan. Kenapa? Karena itu tidak ada korelasinya dengan keselamatan. Katakanlah bumi tidak bundar, bumi tidak bulat, dan ternyata bumi seperti lontong. Lalu so what gitu loh untuk kita. Apakah kalau bumi ternyata seperti lontong berarti orang yang berpikir bumi itu bulat mati masuk neraka? Orang yang mengatakan bumi itu bundar berarti mati masuk neraka? Keselamatan bukan soal itu. Apalagi sekarang sudah dimunculkan sanggahan secara intelektual pengetahuan bahwa bumi itu bulat. Saya tidak mau menanggapi juga tentang masalah ini. Karena ini merupakan cara tipu daya setan untuk melupakan penginjilan. Sehingga gereja bertikai hanya untuk masalah bundar dan bulat. Nah sekarang kalau ternyata bumi itu kotak seperti dadu, lalu bagaimana saudara-saudara? Tidak ada masalah itu. Toh nantinya bumi akan dilenyapkan. Sekarang yang jadi permasalahannya di luar sana ada banyak sekali jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Karena tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ini yang sering dilupakan. Karena itu saya katakan bahwa gereja yang melupakan misi Elohim adalah gereja sesat. Dan saya tidak mau membawa saudara kepada kesesatan. Dan tentu saja yang dimaksud membawa jiwa bukan sembarang membawa jiwa, tetapi membawa jiwa kepada Yahweh Elohim. Kemudian hal yang kedua di sana ada kata kabar baik yang diterjemahkan dengan Injil. Seringkali dikatakan demikian. Dan di dalam bahasa Ibrani-nya ditulis di situ ufsorat, itu good news. Jadi tidak salah juga kalau diterjemahkan Injil. Apa yang dimaksud Injil di sini? Yaitu kabar baik bahwa di balik kematian ada kehidupan. Itu Injil. Jadi berita Injil itu bukan hanya menyampaikan bahwa satu-satunya, tidak ada duanya, juru selamat dunia, yaitu Yeshua HaMashiach. Bukan hanya itu. Tetapi berita bahwa di balik kematian ada kehidupan, itulah berita Injil. Makanya di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9, saudara-saudara, ayat yang ke-27, di sana dikatakan, dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman. Jadi semua saudara dan saya, sekarang ini kita hidup satu kali, dan setelah itu kita dihakimi. Yang jadi masalahnya adalah siapa yang masuk giliran pertama di antara kita. Jangan saudara berpikir, saya masih muda, artinya giliran saya masih lama.
Sehingga saya tidak perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau ada orang yang mengatakan, saya sekarang ini perlu dekat karena usiaku sudah tua, aku sudah mulai sakit-sakitan. Belum tentu juga. Banyak orang yang sudah tua sakit-sakitan tidak mati-mati. Orang muda tiba-tiba game over. Banyak, saudara-saudara. Karena itu jangan menentukan siapa yang terlebih dahulu masuk giliran. Sekarang yang jadi renungan kita, siapkah kita ketika tiba-tiba Tuhan memanggil kita? Ini yang jadi masalahnya. Dan kalau Tuhan memanggil kita, Dia tidak akan tanya, apa agamamu dan siapa nabimu? Tuhan tidak akan tanya begitu. Salah satu di antara yang Tuhan tanyakan, apa yang sudah engkau perbuat bagiku untuk jiwa-jiwa yang terhilang itu. Karena itu kita perlu berhati-hati dengan setiap langkah, tindakan, dan ucapan serta perbuatan kita. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-36 dan 37. Matius 12 ayat 36 dan 37. Namun aku berkata kepadamu, bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab atas dasar perkataanmu, kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu, kamu akan dipersalahkan. Jadi hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan tindakan kita. Karena itu saya sering kali katakan, mari seluruh eksistensi tubuh kita, keberadaan tubuh kita, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, kemana kaki saudara melangkah, dan apa yang dikerjakan oleh tangan saudara, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Bapa Yahweh Elohim. Ini penting, saudara-saudara. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk berbicara kepada orang lain. Kitab suci katakan, hendaklah engkau berbicara seperti sedang memberitakan firman. Jadi kalau ngomong itu jangan asal jeplak. Orang Jawa katakan asbun. Apa itu asbun? Asal bunyi. Ngomong dulu baru mikir. Pikir dulu baru ngomong. Karena manusia hidup ini seperti main catur. Ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk mempertemukan saya dengan Ahok. Saya katakan Ahok ini memang orang hebat. Saya akui keberaniannya sampai orang katakan urat takutnya tidak ada. Artinya dia keberaniannya luar biasa. Tapi satu kelemahan dia, mulutnya. Kalau ngomong dulu baru mikir. Bukan mikir dulu baru ngomong. Saya bilang kalau saya diizinkan Tuhan ketemu sama dia, saya mau ngomong. Tapi ternyata saya belum ngomong, kemarin itu sudah berubah cara ngomongnya. Mudah-mudahan begitu terus. Hati-hati, saudara. Ucapan kita yang ngawur itu akan membawa masalah. Dan ini kejadian yang terjadi di Indonesia. Itu karena media sosial. Karena itu saya katakan media sosial ini merupakan berita raksasa. Yang dengan mudahnya kita bisa pergunakan atau mengoptimalkan keberadaan kita sebagai orang-orang rohaniwan. Yang disebut rohaniwan itu bukan hanya saya, tapi semua kita. Hati-hati, saudara. Kemudian hal yang kedua, apa yang disebut kabar baik? Keselamatan itu hanya melalui Yeshua HaMashiach. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain siapapun. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Lebih lanjut kitab suci katakan, Yeshua itulah satu-satunya juru selamat dan satu-satunya perantara antara manusia dan Elohim. Tidak ada duanya. Kalau ada dua, saya tidak mau jadi Kristen. Apalagi jadi pendeta, repot. Lebih baik tidak usah jadi Kristen, tidak usah jadi pendeta. Wah, mungkin saya bisa disanjung-sanjung dan kalau bicara soal materi, duitnya bakalan banyak. Tetapi bukan itu tujuan kehidupan kita. Kenapa sih saudara menjadi umat Nasrani? Coba pernahkah saudara merenung? Kenapa ya? Apakah karena saudara dilahirkan di kalangan Nasrani? Bukan. Kitab suci katakan bukan engkau yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau. Jadi saudara dan saya yang sudah mengerti tentang kebenaran, sadarlah bahwa saudara dan saya, kita ini dipilih oleh Elohim untuk memulihkan orang lain. Saya ingatkan bahwa dunia ini sedang mengglobalisasi keselamatan. Teologi dunia mengatakan bahwa agama itu merupakan kendaraan untuk menuju ke sorga. Itu kan kata dunia. Saya tidak menghakimi dunia, tetapi kitab suci yang mengajarkan kepada kita bahwa semua agama tidak menyelamatkan. Termasuk agama Kristen tidak menyelamatkan. Yeshua turun ke atas muka bumi ini tidak untuk membawa agama. Jadi Yeshua rela mati untuk kita, supaya kita yang seharusnya mati menjadi hidup. Bayangkan orang sejahat Barabas saja, dia relakan mengganti nyawanya. Kita ingat peristiwa penyalipan, saudara-saudara. Ketika itu semua orang katakan, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus katakan, pilih satu di antara dua. Yeshua, ini aku bebaskan atau Barabas. Mereka teriak apa, saudara-saudara? Barabas yang dibebaskan. Yeshua bisa tidak melakukan sesuatu untuk membuktikan kepada pemerintah pada saat itu bahwa dia tidak bersalah dan dia pasti dibela. Sangat bisa. Tetapi Yeshua tidak mau lakukan itu. Dia izinkan, biarlah aku mati untuk Barabas. Artinya biarkan aku mati untuk orang yang memiliki dosa sebesar dia. Yang memang layak untuk dihukum mati. Pilatus mencuci tangannya, membuktikan kepada dunia bahwa Yeshua tidak bersalah, tidak berdosa. Lucu kalau orang tidak berdosa dihukum mati, sementara orang yang layak dihukum mati dibebaskan. Ini otak yang sudah terbalik, saudara-saudara. Dan sekarang ini banyak otak-otak yang terbalik. Apa yang menurut pandangannya benar, orang lain salah. Main libas saja. Itu hal yang kedua tentang kabar baik. Yang ketiga, menyampaikan kasih karunia Elohim. Saudara dan saya, kita menyebut nama Yahweh itu sebetulnya karena kasih karunia. Ada orang yang mengatakan bahwa dengan menyebut Yahweh berarti kita kembali ke perjanjian lama. Karena perjanjian baru tidak ada nama Yahweh. Siapa bilang kalau yang dibaca kitabnya terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia memang tidak ada nama Yahweh? Saya sudah membuat buku tentang perbandingan dua kitab, yaitu kitabnya LAI dengan Hafrid Akadasa. Ada 200 lebih nama Yahweh tersebar, tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Dan buku itu tidak ada isinya, hanya ayat saja. Saya tidak tahu apakah saudara sudah mendapatkan buku itu. Artinya bahwa untuk menerima nama Yahweh, itu merupakan kasih karunia. Di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia, pasal yang ke-24 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, "Wenatati lahem lev ladaat oti ki ani Yahweh, wahayu lilaam wa anoki ekyeh lahem le Elohim ki yasufu elai bekalibam."
Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Artinya ketika saudara mengenal nama Yahweh, karena saudara sudah diberi kasih karunia oleh Yahweh, untuk kita bisa mengenal. Karena itu pemberitaan nama Yahweh tidak bisa dipaksakan. Hanya orang-orang yang memang menyediakan dirinya untuk menerima kasih karunia, maka ketika dia mendengar kasih karunia tentang kebenaran nama Tuhan yang berusaha untuk dihilangkan oleh setan, orang itu akan menerima kebenaran ini. Tetapi ketika unsur duniawi sudah masuk di dalam dirinya, maka kasih karunia itu tidak akan datang kepadanya, walaupun orang itu mendengar. Kemarin saya, Bu Yakub, Om Pen, dan Pak Andreas Supoyo ke Jogja. Kami ikut pelatihan bagaimana kita memberitakan keselamatan kepada Bani Kedar. Di situ sudah terungkap semuanya. Siapa sesembahan kita yang sesungguhnya dan siapa sesembahan yang tidak seharusnya kita sembah itu. Semua tersingkap. Tetapi ketika penutup, ujung-ujungnya salah satu panitianya mengatakan, ya apa yang kita dapatkan ini, apa yang bisa diterapkan ya kita terapkan, yang tidak bisa ya tidak usah diterapkan karena kita perlu belajar tunduk kepada organisasi. Kaget saya, saudara-saudara. Jadi sekarang ini banyak pendeta melayani karena takut kepada organisasi, takut kepada manusia, daripada takut kepada Tuhan. Bukan hanya kasih karunia itu datang dari Yahweh, tetapi juga datang dari Yeshua. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dikatakan, Hakol nimsar beyadi me'et afi wa ain is Yudea, et haben sulati haaf wa et haaf ain is Yudea sulati haben wa hahu asyer kafets bo haben legalotolo. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa, dan juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, dan kepada siapa yang sekiranya putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Artinya saudara sudah disingkapkan. Dan mungkin ketika saudara mendengar firman yang saya sampaikan ini, sekarang bagaimana sikap hati kita? Kalau saudara membuka hati dan saudara mau menerima kasih karunia, maka kasih karunia itu akan datang di dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau menolak karena saudara takut, kasih karunia itu akan kembali kepada Tuhan. Karena saudara punya free will, kehendak bebas untuk menerima atau menolak. Saya mengharapkan ketika saudara mendengar ini, saudara menerima. Jadi kita ini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia, yang dikatakan bahwa kasih karunia itu hanya ada di dalam perjanjian baru. No, salah. Saya sudah ada khotbah tentang hubungan antara kasih karunia dan Torah. Ada di YouTube, saudara bisa lihat khotbah-khotbah saya yang lain. Saat ini saya tidak akan masuk ke sana karena terlalu lebar. Artinya, pada intinya, dalam Torah ada kasih karunia, dan dalam kasih karunia ada Torah. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang ketiga adalah kerajaan. Kata kerajaan di situ menggunakan kata hamalkut. Artinya bahwa kerajaan itu Elohim yang berkuasa. Kalau kita kembali ke bagian Matius 24 ayat 14 tadi, dan kabar baik mengenai kerajaan ini artinya kerajaan di mana Tuhan yang memerintah akan diberitakan di seluruh dunia. Tetapi kenyataannya sekarang ini justru pendeta, pemimpin-pemimpin rohani yang berkuasa, bukan Elohim yang berkuasa. Jadi pendeta yang jadi raja penguasa, karena itu banyak pendeta ngatur Tuhan. Soal kasih karunia saja sudah ditunjukkan ini loh, masih juga disangkal. Tuhan tahu kok isi hati.
Ya Tuhan memang tahu isi hati, kalau dia tidak tahu isi hati, dia bukan Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kenapa Anda menuntut Tuhan tahu isi hati saya? Seharusnya kita yang dituntut untuk tahu isi hati Tuhan. Kalau namanya disebut dengan sembarangan itu bagaimana? Jelas kitab suci katakan banyak ayat, misalkan Keluaran 20 ayat yang ke-7. Tuhan nggak mau tuh namanya disebut dengan seenak-enaknya saja. Apalagi diganti-ganti dengan sembarangan. Kemudian di dalam kitab yang lain dikatakan Yahweh itu maha cemburu. Dia sangat cemburu kalau namanya diganti dengan sebutan sesembahan lain. Ada banyak ayat-ayat yang mengungkapkan ini. Juga yang mengungkapkan bahwa nama Yahweh itu kekal. Dan itu yang harus disebut dan diserukan. 1 Tawarin 16 ayat 8. Mazmur 105 ayat 1 dan sebagainya. Ada banyak sekali. Kenapa banyak pendeta yang menjadi penguasa dan mengatur Tuhan? Karena mereka sudah hidup pada zona nyaman. Dan takut organisasi. Dan ini yang menjadi penghambat. Artinya apa? Mereka takut terhadap sesuatu yang tidak seharusnya ditakuti. Tetapi mereka tidak takut terhadap Tuhan yang seharusnya mereka takuti. Kita membuka di dalam kitab Injil Lukas 12 ayatnya yang ke-5. Namun aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah terhadap dia yang setelah membunuh mempunyai otoritas untuk melemparkan ke dalam neraka. Ya, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Perhatikan, siapa yang seharusnya kita takuti? Tuhan atau manusia? Tuhan. Tapi kenyataannya banyak pendeta takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Ya kita kan hidup di organisasi, Pak. Betul. Indonesia adalah negara hukum, semua gereja harus ada di bawah otoritas sebuah organisasi. Tetapi kalau organisasi itu menyimpang, kan ada organisasi yang tidak menyimpang. Yang jadi masalahnya mau atau tidak, itu saudara-saudara. Karena sudah biasa hidup nyaman. Nah akibat ketakutan, pemimpin rohani Nasrani tidak berani memberitakan kerajaan Elohim. Yang diberitakan kerajaannya siapa? Kerajaannya sendiri. Kerajaan organisasi. Karena apa? Sudah menyimpang. Yang dicari-cari kesalahan. Ketika saya membuat gereja pemulihan firman, banyak juga yang tidak suka, saudara-saudara. Yang aneh, yang tidak suka justru dari gereja-gereja penyembah Yahweh yang iri. Dia bilang, Pak Yakub ngawur bikin organisasi gereja kok gereja pemulihan firman. Memang firman bisa dipulihkan. Firman yorai so dipulihke. Firman itu tidak bisa dipulihkan. Yang dipulihkan apa? Firman terjemahan. Bukankah kita menyebut nama Yahweh itu karena memulihkan? Bukankah kita melaksanakan 7 perayaan itu juga pemulihan? Dan kitab suci sendiri mengatakan di dalam Kisah 3 ayat yang ke-21 bahwa segala sesuatu harus dipulihkan baru Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali. Artinya bahwa saudara juga termasuk bagian daripada orang yang memulihkan kebenaran. Segala sesuatu, macam-macam segala sesuatu itu. Yang akibat salah terjemahan itu yang dipulihkan. Karena itu saya angkat 2 jempol. Pagi ini saudara masih datang beribadah di tempat ini. Saya angkat 2 jempol. Artinya apa? Saudara tidak takut kepada manusia. Orang mau datang ke sini ini banyak yang takut. Takut dikucilkan temannya. Takut dikatain sesat. Bagi saya tidak masalah. Kalau saya sesatnya bersama Bapak Yahweh pasti masuk sorga. Masuk samayim. Yang jadi masalahnya kepada siapa kita bergantung untuk takut kepada Tuhan itu. Tuhannya yang ada di dalam kitab suci atau Tuhan bentukan kita sendiri. Bisa berupa organisasi, bisa berupa atasan kita, dan sebagainya. Jadi membangun kerajaannya sendiri. Sekarang ini banyak seperti itu. Terbukti kemarin, saudara-saudara, sudah dibeberkan dengan jelas. Ternyata
masih juga pada endingnya mengatakan kita harus tunduk kepada organisasi. Lah, organisasi yang mana? Kemarin ketika saya sedang ke belakang buang air kecil, Om Pen yang tanya, kalau begitu orang Nasrani kalau menyebut si A itu salah apa benar? Pengajarnya bilang ya salah. Ini luar biasa pengajarnya, saudara-saudara. Konsekuen, konsisten. Tapi yang diajar, nyalinya nyali tikus. Saya akui memang nyali orang itu beda-beda rupanya. Kalau Ahok itu enggak tahu nyali apa, nyali singa atau nyali buaya atau apa, enggak ngerti saya. Tapi kalau kita punya otoritas, ngapain kita takut? Apalagi otoritas kita datang dari Tuhan. Sekarang yang keempat, kita kembali ke Matius 24 tadi, dan kabar baik mengenai kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Apakah mungkin berita Injil sampai ke seluruh dunia? Mungkin enggak, saudara-saudara? Dengan cara apa kalau mungkin? Ya? Loh, melalui internet. Dengan internet, seluruh dunia, termasuk media sosial tadi. Bayangkan pemerintah Indonesia sampai membuat undang-undang ITE. Penyebaran berita-berita yang meresahkan, semua bisa kena. Karena itu saya sampaikan kepada semua yang bergerak di media sosial, sekarang hati-hati karena sudah ada undang-undang ITE. Ya. Jadi kalau kita menyebarkan berita yang tidak ada kebenarannya, atau berita itu benar tetapi meresahkan, kita bisa kena hukum. Karena sekarang ini ada cyberspace, ada polisinya, polisi cyberspace. Jadi nanti yang menangkap itu bukan polisi itu, ada polisi sendiri. Tahu-tahu datang ke rumah kita, membawa kita. Kita menyadari bahwa internet itu sangat berbahaya. Dalam arti tadi saya sudah sampaikan bisa untuk mendengar firman, bisa untuk membuat orang terkenal, bisa untuk orang bisa dibully, bahkan bisa masuk penjara. Nah, saya baru saja mendapatkan berita dari CNN Indonesia. Revisi Undang-Undang ITE mulai berlaku 28 November esok. Beritanya begini, Jakarta, CNN Indonesia. Revisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE mulai berlaku pada hari Senin 28 November 2016. Hal ini menuntut masyarakat agar lebih berhati-hati di ranah media sosial. Di dalam Undang-Undang ITE itu dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah maupun sara yang mengundang kebencian. Yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tetapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Jangan mudah menyebar informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu, kata staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Henry Subiakto di Jakarta, Sabtu 26 November. Henry yang juga merupakan Ketua Panitia Kerja Pemerintah dalam penyusunan revisi Undang-Undang ITE ini menjelaskan poin-poin penting dalam peraturan itu. Dalam pasal karet 27 terdapat pengurangan hukuman pidana untuk kasus pencemaran nama baik dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara. Kemudian dalam pasal 29 tentang pengancaman dengan kekerasan, semula berlaku hukuman 11 tahun, kini juga hanya 4 tahun. Aturan ini membuat tersangka baru bisa ditahan setelah keputusan pengadilan inkrah. Henry meyakini adanya aturan ini tidak akan ada kasus serupa Prita Mulyasari. Dalam pasal 27 ayat 3 juga dijelaskan bahwa tuduhan itu harus ditujukan kepada personal baru dapat ditindak. Unsur orang bukan kita seperti kasus Florence yang menghina Yogyakarta, kata Henry.
Henry juga menyatakan pemerintah memasukkan konsep baru yang diadopsi dari negara Eropa di dalam pasal 26, yaitu hak untuk dihapuskan informasi di dunia maya yang sudah tidak relevan lagi. Pemerintah, kata Henry, saat ini juga memiliki hak untuk memblokir situs-situs yang melanggar Undang-Undang ITE. Sekarang berarti informasi berita abal-abal bisa dicegah. Di sisi lain, Henry pun menegaskan bahwa revisi Undang-Undang ITE ini sifatnya bukan untuk melarang orang berpendapat maupun mengkritisi di media sosial. Sekedar diketahui, revisi Undang-Undang ITE telah disahkan oleh DPR pada 27 Oktober kemarin. Koordinator Regional Southeast Asia Freedom Expression Network, SafeNet, Damar Junianto mengaku sangat kecewa terhadap pengesahan ini. Kecewa saya, ujar Damar kepada cnnindonesia.com beberapa waktu yang lalu. Jokowi adalah presiden yang punya visi ke depan karena memperhatikan dunia digital, namun informasi hukum Undang-Undang ITE ini masih minimalis. Ia merasa revisi Undang-Undang ITE yang terbit hari ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia di ranah digital. Menurutnya aturan tersebut bisa jadi ganjalan dalam pelaksanaan demokrasi ke depan dengan lebih banyak orang dipenjarakan karena ekspresinya diberangus dengan alasan pencemaran nama, penodaan agama, dan pengancaman. Jadi saudara harus hati-hati dengan adanya undang-undang ITE ini, sehingga kita tidak sampai kena imbasnya. Paham ya? Ya, itu saja yang saya sampaikan, supaya kita bisa bertindak bijaksana dengan adanya undang-undang yang baru ini. Karena itu untuk para penyiar radio, beritakan saja kebenaran dan jangan mengungkit agama lain. Kalau orang memang diberi karunia untuk mengerti kebenaran, ketika dia mendengar radio kita, mereka akan digerakkan hatinya oleh Tuhan. Dan sekarang pendengar radio kita itu semakin banyak, dari Ambon, dari Papua, dari Halmahera, dari mana-mana, saudara-saudara. Yang penting kita memberitakan. Internet juga bisa untuk melihat kedatangan Yeshua HaMasyiah untuk yang kedua kali. Karena hanya dalam hitungan detik saja, seluruh dunia bisa mendengar berita. Kemarin ini sempat ada pembakaran hutan di Israel. Tetapi dihoekkan, dikatakan bahwa itu ada azab dari Tuhan. Tiba-tiba terbakar begitu saja. Oh tidak, itu tanah perjanjian Elohim. Dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kita serahkan saja kepada Tuhan. Karena itu kita perlu banyak berdoa akhir-akhir ini. Tadi pagi saya membaca berita, Indonesia secara khusus itu siaga 1. Kalau ada petinggi-petinggi yang mengatakan itu terlalu berlebihan, mengatakan makar. Ya karena yang ngomong juga mau makar. Omongan sudah enggak karu-karuan, sudah kehilangan jati diri, masih juga membela diri. Untung bukan saya jadi presidennya. Betul saja, kalau saya jadi presiden, libas, enggak peduli. Itu kalau di Timur Tengah sudah potong semua itu leher. Di Amerika jarak 100 meter berani mendekat istana, tembak mati, itu sudah hukum. Nah ini malah mau geruduk masuk ke istana. Memangnya rumah kumuh apa? Ini yang berbahaya, saudara-saudara. Kemudian yang terakhir, dan kabar baik mengenai kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Di situ dikatakan menjadi kesaksian. Kesaksian yang bagaimana? Bukankah kita sering mendengar kesaksian? Saudara-saudara, kemarin saya mendapatkan berkat. Uang kaget, saudara-saudara. Itu yang sering kali kita dengar kesaksian-kesaksiannya yang model begitu kan? Tetapi yang dimaksud di sini ini bukan bersaksi karena dapat duit atau dapat berkat kagetan. Bukan itu. Walaupun itu juga bisa menjadi kesaksian. Sembuh dari sakit bisa menjadi kesaksian.
Artinya berkat dan mukjizat pun bisa menjadi kesaksian. Tetapi itu bukan berbicara tentang masalah kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran yang menyelamatkan adalah berita Injil tadi. Memperdengarkan Injil, bersaksi kepada orang lain. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita membaca di dalam kitab 1 Petrus. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Yahweh Elohim di dalam hatimu, dan selalu siap dengan kata-kata pembelaan terhadap setiap orang yang menanyai kamu firman mengenai pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat. Artinya gereja tidak kehilangan visi dan kehilangan misi. Tentu visi dan misi Tuhan. Gereja boleh punya visi dan misi, tetapi visi dan misi itu tidak boleh keluar dari kebenaran. Karena itu radio kita itu punya visi. Visinya apa? Memperkenalkan nama Yahweh ke seluruh dunia. Ini yang harus tahu, saudara-saudara. Artinya apa? Kita mengabarkan berita keselamatan. Bisa melalui radio, bisa melalui stiker, bisa melalui kaos, bisa melalui Facebook, bisa melalui Twitter, bisa melalui YouTube dan sebagainya. Di samping kesaksian hidup kita, yaitu terjadinya perubahan di dalam kehidupan kita. Percuma juga kita menjadi orang yang mahir, kita menjadi ahli Torah, otak kita penuh dengan firman, tetapi tingkah lakunya enggak benar. Ini ya belum melakukan kehendak Tuhan. Pada akhirnya ditolak juga. Jangan berpikir, kan saya sudah melakukan mukjizat, melakukan tanda-tanda heran dan ajaib. Orang berpikir karena saya melakukan tanda heran dan ajaib, berarti saya disertai Tuhan. Benar, disertai Tuhan. Saya sudah pernah ungkapkan ayatnya kan di dalam Yesayahu itu. Karena Tuhan tidak mau mempermalukan. Tetapi untuk urusan keselamatan nanti dulu, harus lakukan firman. Jadi mukjizat dan berkat itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Karena orang yang tidak pergi ke rumah ibadah manapun, dia juga bisa diberkati dan bisa mendapatkan mukjizat. Karena itu jangan jadikan kebenaran dengan mukjizat dan berkat. Kita membuka kitab yang lain di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Ini seperti yang dikatakan lahir baru. Ya, jadi Tuhan menghendaki ada kelahiran baru. Artinya hidup yang baru. Hidup yang lama yang tidak sesuai dengan firman itu harus dibuang. Kemudian kita membuka lagi di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-15. Kitab Injil Yohanan pasal 15 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu dapat menghasilkan buah yang banyak dan kamu akan menjadi murid-murid bagiku. Jadi kalau kita tidak berbuah banyak, kita hanya begini-begini saja, kita belum termasuk murid Tuhan. Ini menurut firman lu, saudara. Ayat 16 sebagai ayat yang terakhir. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu dan aku telah menempatkan kamu. Supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap. Sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Karena itu melalui kesempatan ini, sekaligus saya juga mengumumkan bahwa hari Rebu besok kita akan mengadakan pelatihan bagaimana kita memberitakan kebenaran kepada orang-orang Kedar. Nanti akan diajar oleh Om Pen. Jadi untuk diklat hari Selasa nanti tidak ada, dan MK-nya kumpul di gereja. Ya, jadi nanti Om Pen yang akan mengajar
Karena Om Pen sudah mengajar juga di Purwodadi, sudah mengajar juga di tempat-tempat lain. Jangan sampai tempat kita malah nggak ngerti apa-apa. Nanti kalau ada waktu, saya juga akan menambahkan supaya kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Ingat, kedatangan Tuhan itu sudah luar biasa, tanda-tandanya, saudara-saudara. Jangan sampai kita kecolongan, kita lupa akan misi Tuhan. Jadi melalui kesempatan ini, setelah saya menyampaikan kepada saudara, saya memberikan pertanyaan yang terakhir. Siapa yang bisa mempercepat kedatangan Tuhan? Siapa, saudara-saudara? Kita ini. Sekarang tergantung saudara mau terlibat untuk mempercepat kedatangan Tuhan atau tidak. Mari kita bekerja bersama-sama dan bekerja sama supaya melalui cara kita ini pekerjaan Tuhan dinyatakan. Saya katakan secara jujur, saya ini salut sekali dengan para penyiar. Terkadang saya mendengarkan radio sambil menangis hati saya. Karena saya membuat radio bukan untuk pribadi saya, tetapi supaya gereja kita dengan penyiar-penyiar yang ada ini, setidak-tidaknya semua saudara bisa ikut terlibat tentang masalah misi ini. Sebab kalau kita tidak terlibat apapun, kita salah di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Walaupun kita sudah mengenal Bapa Yahweh, apalagi membangun kerajaannya sendiri, terus ingin menunjukkan kepada orang lain, saya ini loh lebih pintar dari kamu tuh goblok semuanya. Lah apa untungnya? Jadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan keselamatan, tidak usah diperpanjang. Kita kembali kepada fokus bagaimana Yesua datang untuk menyelamatkan. Kita pun diberi otoritas untuk bisa mengajar kepada orang lain, supaya orang lain pun diapain, saudara-saudara? Diselamatkan. Ya, baik, saya tidak akan memperpanjang firman. Biarlah firman pada hari ini akan memberikan kekuatan dan membuat kita bergerak untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Amin buat firman Tuhan.